damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Enci berharap semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berjumpa lagi dalam ibadah gereja anak hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021. Luar biasa Tuhan penyertaan. Orang ada di minggu kedua bulan April. Dan bukan karena orang kehebatan, tetapi semua karena anugerah dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan orang semua. Baik, saat ini ibadah gereja anak akan dimulai dan akan dipandu oleh enci-enci dan engku dari gedung gereja. Ada enci Ruth Umar, ada torampe engku kakak, enci Wati dan torampe engku Rey dan enci. Ya, adik-adik enci undang semua berdiri, tora akan memuji Tuhan bersama-sama. Ada dua lagu yang akan tora nyanyikan. Haleluya puji Tuhan dan cuip-cuip pam-pam-pam. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan. Cuip-cuip, pam-pam-pam. Cuip, 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 pam-pam-pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam-pam-pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan buka ibadah kita dengan doa dan akan dilayani oleh Ici Solupa. Kang. Ya, sikap berdoa semua, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ibadah gereja anak di saat ini Bapa di surga, dari awal pertengahan bahkan sampai berakhirnya, kiranya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan penghantaran kuat kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, kita angkat satu pujian, kasih sukacita damai sejahtera untuk mengantar kita dalam pengakuan dosa. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan
Adik-adik yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari saat ini kita tunduk kepala, kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami semua dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami boleh datang lagi memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Di gereja maupun di rumah tempat kami beribadah. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena kami punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mau mengaku atas semua salah dan dosa-dosa yang sudah kami perbuat di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami seringkali tidak dengar-dengaran kepada orang tua kami melawan perintah orang tua kami, bahkan seringkali juga Tuhan, secara sengaja ataupun tidak sengaja, kami melawan perintah-perintah Tuhan. Tuhan, ini kami, ampunilah kami atas semua salah dan dosa-dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Sucikan kami Tuhan, baharui kehidupan kami sehingga kami sebagai anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang selalu hidup mau taat dan setia akan Engkau Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam doa dan baca firman, kita akan menyanyi satu pujian, satu kali Allah berfirman. Setiap waktu curahkan isi hatimu kepadanya, karena Allah itu tempat perlindungan kita. Dipersilakan duduk semua dan kita akan masuk dalam pelayanan firman yang saat ini akan disampaikan oleh Enci Ruth Umar. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang sudah menyelamatkan kehidupan kami, saat ini Bapa dalam persekutuan ibadah gereja anak, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman. Biarlah ya Bapa, Engkau mengurapi kami semua yang hadir dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sebentar, itu akan tetap tinggal dalam hati kami, dan firman-Mu selalu menjadi sumber kekuatan, sumber hikmat dan sukacita dalam hati, dalam kehidupan kami, teristimewa menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Shalom. Damai di hati. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10. Sekali lagi kita membaca firman Tuhan dari Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10, dan firman Tuhan saat ini akan dibacakan oleh Engku Rey. Yohanes 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10.
kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapati Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, lihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ya, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita ada lagi dalam pelayanan ibadah anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam di hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, siapa yang biasa bangun jam 5 pagi atau biasa bangun pagi-pagi? Enci nyanda selalu. Mungkin ada enci-enci di sini yang biasa bangun jam 5 atau barangkali ada lagi lebih buruk dari situ, jam 4, jam 3. Nah, biasa kalau mama-mama tugas dapur memanggil, maka pasti orang mesti jaga bangun pagi-pagi. Tapi enci tahu ada adik-adik yang biasa jaga bangun jam 5 atau bangun pagi-pagi. Kira-kira kalau jaga bangun pagi-pagi, apa yang adik-adik mau baking? Jaga baking apa kira-kira kalau mau bangun pagi-pagi? Lari pagi barangkali? Atau jalan sehat bersama dengan mama? Atau langsung cari HP? Kan? Semua bakuriki mau buka HP. Ya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dari torang pembacaan yang sudah torang baca tadi maupun tayangan video yang sudah torang saksikan. Di situ ada kisah seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Siapa suatu Maria Magdalena itu? Sampai kong cuma dia itu yang DP nama yang dipakai atau hanya Maria yang dipakai sebagai seorang perempuan pada waktu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ternyata ini Maria ini adalah seorang perempuan yang sudah percaya kepada Tuhan dan tetap setia dalam pelayanannya. Dan yang paling penting adalah Maria Magdalena ini adalah salah seorang yang menjadi saksi hidup dari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, peristiwa kematian Tuhan Yesus, penguburan Tuhan Yesus, maupun sampai dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di Alkitab ada tulis bahwa pagi-pagi benar pada hari Minggu, Maria Magdalena pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mau apa kira-kira dia dikuburkan? Ada yang tahu? Apa yang Maria mau baking kalau dia mau pergi di kubur Tuhan Yesus pagi-pagi? Ternyata menurut tradisi orang Yahudi, kematian seseorang itu
percaya bahwa kelak akan bangkit atau akan bertemu kemudian itu dengan tubuh yang sama dengan pada waktu ia mati. Sehingga supaya itu tubuh itunya nomor rusak, tubuh itu harus diawetkan. Torampe badan, torampe tubuh yang somati ini diawetkan supaya ketika pada waktu torang dibangkitkan bersama-sama maka torampe tubuh ini kata tetap sama, tetap ada. Dan itu adalah tradisi orang-orang Yahudi. Dan tradisi itu ternyata bukan berlaku untuk semua. Ternyata tradisi itu hanya khusus untuk seorang turunan raja. Dan tepat benar apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena bahwa ia hendak merampahi mayat Tuhan Yesus karena yang ia tahu Tuhan Yesus adalah seorang raja yang sudah diutus ke dunia. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dari bacaan Alkitab saat ini yang sudah torang baca maupun lewat tayangan video yang torang saksikan. Ternyata pada waktu ini Maria Magdalena pagi-pagi ada pergi di kubur. Dia terkejut atau dia terkaget? Orang Manado bilang dia kaget. Karena dia lihat itu batu yang ada tutup di pintu kubur itu ternyata so terguling. So ada di pinggir. Dan kubur so terbuka. Akhirnya dia masuk di dalam, dia cari. Ternyata sonyanda ada itu mayat Tuhan Yesus. Yang ada di situ ada tulis tadi, ada bilang hanya ada kain kapan dan kain peluh. Itu ada tulis. Tapi pada waktu dia sedang rasa sedih karena dia Maria Magdalena ada kira ini mayat Tuhan Yesus orang pencuri. Sampai dia ada sangka Tuhan Yesus yang waktu itu coba diri pada samping, dia sangka itu adalah penunggu kubur. Dia sampai bilang, Tuhan, kalau Tuhan yang mencuri mayat Tuhan Yesus, silahkan dikembalikan. Kembalikan kata itu mayat Tuhan Yesus. Kata. Tapi dia kaget karena pada waktu itu Tuhan Yesus memanggil namanya Maria Magdalena. Akhirnya dia tahu itu adalah suara Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada suruh jangan takut, tapi pergi jongana kasih tahu Pak murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus atau kita sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, setelah Maria mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia pergi kasih tahu Pak DP murid-murid diantaranya adalah Simon Petrus. Tapi pada waktu itu dorang percaya atau nyanda? DP awal dorang nyanda percaya. Dorang bilang yang disampaikan oleh Maria Magdalena itu adalah omong kosong atau cuma cerita bohong kata. Makanya dorang cepat-cepat, dorang mau suka, mau cari DP jawaban yang pasti supaya dorang tetap percaya, dorang benar-benar percaya, dorang pergi di kubur Pak Tuhan Yesus. Setelah sampai di sana, baru dorang percaya bahwa ternyata mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Yang ada hanya kain kapan dan kain peluh. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah menang, mengalahkan maut dan kuasa dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun biarlah menjadi sama seperti Maria, yang dalam pelayanannya dia dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi utama kebangkitan Tuhan Yesus, menceritakan bagaimana peristiwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Hendaklah kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus,
kita pun menjadi anak-anak terang yang boleh memberitakan firman-Nya atau melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita dengan rajin berdoa, rajin baca firman, mengasihi orang tua, dan mengasihi sesama. Sehingga kita pun akan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi saksi di dalam dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tadi orang sudah dengar firman Tuhan yang begitu luar biasa memotivasi orang semua untuk menjadi anak-anak sekolah minggu pilihan Tuhan. Kang, sama dengan Maria Magdalena, dipercayakan dalam segala hal. Hal kecil, hal besar, apapun itu kalau Tuhan percayakan, percaya pasti ada jaminan damai sejahtera, ada hadiah yang nanti Tuhan berikan untuk orang. Untuk itu, merespon firman Tuhan di saat ini, kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatan Tuhanku. Iya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur lewat persembahan. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah sejuta. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, duduk yang tenang. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga yang adalah sahabat kami yang baik, terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami telah diberi kesempatan untuk beribadah. Kami telah dengar firman, kami telah memberi persembahan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah kami baca, dengar, dan renungkan bersama tadi, itu boleh makan tempat di tanah hati kami yang baik, boleh bertumbuh dan berbuah dalam langkah hidup kami. Tuhan Bapa kami di surga, berdoa kami untuk persembahan yang telah kami berikan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau berkati itu Tuhan, agar boleh terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Yarden. Kami pun mau berdoa Tuhan untuk Encik Ruth yang telah melayani kami lewat pemberitaan firman di pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati dia sebagai pelayan-Mu, sebagai istri di tengah-tengah keluarga, sebagai ibu, sebagai oma. Biarlah senantiasa Encik Ute diberikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang hanya berasal daripada Tuhan.
pekerjaannya diberkati, seisi keluarganya diberkati oleh-Mu Tuhan. Untuk kami semua yang boleh terlibat dalam pelayanan di saat ini, guru-guru sekolah minggu Enci dan Engku, bahkan multimedia yang ada, terlebih khusus anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah gereja anak dari rumah bersama-sama dengan orang tua. Tuhan Yesus berkati kami semua agar kami boleh terus menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, yang mau terus melakukan apa yang Tuhan suka dan tidak mau lakukan apa yang Tuhan tidak suka. Diberkati kami semua Tuhan, terlebih anak-anak yang masih kecil ini, pakai mereka lebih luar biasa lagi dalam pelayanan, terlebih di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kiranya mereka selalu ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Berdoa kami Tuhan untuk anak-anak, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan lihat mereka, jamah mereka, berkati makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi agar mereka boleh beroleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Apapun keadaannya Tuhan, sehat, sakit, suka, duka, Engkau selalu menemani kami. Tuhan Bapa kami di surga, ini doa kami, ini syukur kami. Kehidupan kami semua, hari ini, besok, dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, menjelang berakhirnya ibadah kita di pagi hari ini, Enci undang semuanya berdiri. Kita angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera tetap menyertai anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu, Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Dan atas nama Komisi Pelayanan Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam mengucapkan selamat hari Minggu semua. Dan terima kasih banyak telah mengikuti ibadah gereja anak di pagi hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati torang semua. Amin. Dan untuk informasi ibadah gereja anak minggu depan masih akan tetap dilaksanakan lewat video. Dan ibadah guru-guru sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Jumat bertempat di gedung gereja pukul 7:30 malam. Dan untuk
durasi lomba yang awalnya sampai tanggal 10 diperpanjang sampai akhir bulan ini. Sebab Cilia cuma berapa kolom yang upload, masih diberi kesempatan untuk kolom-kolom atau anak-anak yang belum mengupload video atau foto tentang menggambar di telur pasca, silakan diupload di Facebook Komisi Pelayanan Anak Gembem Yarden. Demikian informasi pelayanan, sehat-sehat semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.